Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami perwakilan dari kelompok 7 atas nama Muhammad Nur Ihsan, NPM 2111-1207, Nadi Saputra 2111-1210, dan Nanda Nur Rahman 2111-1293. Di sini kami akan menjelaskan tema makalah kami yang berjudul prosa, puisi, dan naskah drama. Masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian prosa. Jenis-jenis prosa, prosa lama, prosa baru, prosa menurut isinya, pengertian puisi, hal-hal dalam membaca puisi, unsur-unsur membaca puisi, jenis-jenis puisi, pengertian naskah drama, jenis-jenis drama, ciri-ciri teks drama, pengembangan drama. Masuk ke pengertian pertama, pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. B. Jenis-jenis prosa. 1. Prosa naratif. 2. Deskriptif. 3. Eksposif. 4. Prosa argumentatif. 5. Prosa persuasi. C. Prosa lama dan baru. 1. Prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra Indonesia yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. 2. Prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Berikut bentuk-bentuk prosa baru adalah sebagai berikut. Pertama, roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dan dukanya. B. Novel. Novel adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. C. Cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. D. Riwayat. Riwayat atau biografi adalah suatu karangan prosa yang berisi pengalaman-pengalaman hidup pengarang sendiri atau autobiografi, atau bisa juga pengalaman hidup orang lain sejak kecil sampai dewasa, atau bahkan sampai meninggal dunia. Kritik. Kritik adalah yang menguraikan pertimbangan baik buruk suatu hasil karya dengan memberi alasan-alasan tentang isi dan bentuk dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. F. Esai. Esai adalah ulasan suatu masalah secara sepintas dan berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. D. Secara umum prosa menurut isinya. 1. Memiliki alur cerita. 2. Memiliki tema. 3. Ada tokoh dan penokohan. 4. Memiliki sudut pandang. 5. Memiliki latar dan penceritaan. 6. Mendapat perkembangan. 7. Memiliki amanat. Memiliki alur cerita, maksudnya prosa punya alur cerita yang menjelaskan tentang peristiwa di dalamnya. 2. Memiliki tema. Memiliki tema maksudnya prosa punya tema yang jadi dasar dalam cerita dan merupakan pokok bahasan di dalamnya. 3. Ada tokoh dan penokohan. Maksudnya seperti karya sastra lain
Di dalam prosa juga terdapat tokoh, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. 4. Memiliki sudut pandang. Memiliki sudut pandang maksudnya prosa punya sudut pandang, yaitu cara bagaimana seorang pengarang menceritakan keberadaan tokoh dalam sebuah peristiwanya. 5. Memiliki latar dalam penceritaan. Memiliki latar dalam penceritaan maksudnya di dalam prosa tersebut juga terdapat latar pada masing-masing kejadian, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasana. 6. Terdapat perkembangan. Terdapat perkembangan maksudnya prosa juga dapat mengalami suatu perkembangan karena dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat. 7. Memiliki amanat. Memiliki amanat maksudnya sama seperti puisi, prosa punya amanat atau pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bagian E, pengertian puisi. Pengertian puisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Memasuki pembahasan yang F, hal-hal dalam membaca puisi. 1. Mimik atau ekspresi. 2. Pantomimik atau performance atau penampilan fisik. 3. Konsentrasi. 4. Jeda. 5. Intonasi atau lagu suara. 6. Memahami isi puisi. Lanjut. G. Unsur-unsur puisi. 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi ini masih terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur puisi fisik. Yang dimaksud unsur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi secara umum. Terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. Adapun unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Memasuki pembahasan yang H, jenis-jenis puisi. Ada beragam tipe puisi yang berkembang sekarang, yakni 1. Puisi lama. 2. Puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula, diantaranya 1. Pantun. 2. Mantra. 3. Karima. 4. Sloka. 5. Gurindam. 6. Syair. Dan 7. Talibun. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru sebagai berikut. 1. Balada. 2. Himne. 3. Ode. 4. Epigram. 5. Romansa.
6. Elegi, 7. Satire, 8. Distrikon, 9. Terzina, 10. Quatren, dan 11. Queen. 12. Sextet, 13. Septima, 14. Oktav, dan 15. Soneta. Pembahasan berikutnya. I. Naskah drama. Naskah drama adalah barang cetak atau naskah tertulis yang berbentuk dialog, menggambarkan watak seseorang dalam kehidupan, memiliki kesatuan dan berfungsi sebagai naskah sastra atau untuk dibaca, maupun sebagai naskah untuk dipentaskan. J. Jenis-jenis drama. Terdapat beberapa jenis drama tergantung pada karakteristik pementasan dan cerita yang dibawakan. Berikut beberapa jenis drama tersebut. 1. Tragedi. Tragedi adalah jenis drama yang menggambarkan kesedihan. Drama jenis ini biasanya dapat menguras emosi penonton. 2. Komedi. Komedi adalah jenis drama yang jalan ceritanya bisa memancing kelucuan dan gelak tawa para penonton. Drama komedi biasanya dibuat dengan tujuan menghibur penonton. 3. Tragikomedi. Tragikomedi merupakan jenis drama yang terdapat unsur tragedi atau kesedihan dan komedi kelucuan sekaligus. Jadi selain menampilkan kisah sedih, drama ini juga diselingi dengan candaan satir. 4. Melodrama. Melodrama adalah jenis drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi musik. Dalam hal ini, musik berguna untuk membawa emosi penonton turut masuk ke dalam jalan cerita. 5. Opera. Opera adalah jenis drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. Jadi, selain menampilkan akting pemain pementasan, drama opera juga memperlihatkan pertunjukan musik. 6. Sendra tari. Sendra tari adalah jenis drama yang menggambarkan antara jenis drama dan jenis tari. Sendra tari adalah jenis drama yang menggambarkan antara seni drama dan seni tari. Tarian dalam sendra tari berguna sebagai penguat ekspresi bahkan pengganti dialog. 7. Farse. Farse adalah jenis drama yang lebih mirip dagelan tapi tidak sepenuhnya dagelan. Guyonan pada farse disampaikan dalam bentuk satir atau sindiran halus. 8. Tablo. Tablo merupakan jenis drama yang menonjolkan gerak-gerik tokoh-tokohnya sehingga penonton harus menebak alur cerita sendiri. K. Ciri-ciri teks drama. 1. Sebuah drama harus memiliki teks naskah yang di dalamnya dibentuk dialog. 2. Drama harus diperankan atau dilakonkan. 3. Sebelum mementaskan drama, para pemain biasanya melakukan latihan khusus terlebih dahulu. 4. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada bagian dialog seperti aku, saya, kami, kita, kamu. 5. Tidak ada pengulangan adegan dalam drama. 6. Banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. 7. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Contohnya, menyuruh,
menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. 8. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. 9. Menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Pembahasan selanjutnya yaitu L. Unsur pembangunan drama. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar pembuatan drama. Tema yang biasa diangkat dalam drama diantaranya masalah percintaan, kritik sosial, kemiskinan, penindasan, patriotisme, ketuhanan, dan lain-lain. 2. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama terdiri dari A. Pengenalan cerita, B. Konflik awal, C. Perkembangan konflik, D. Penyelesaian. 3. Tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam drama. Tokoh dapat dibedakan menurut sifat dan perannya. A. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 3. 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang mendukung cerita. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. B. Berdasarkan peran dibagi menjadi 3. 1. Menentukan tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling dalam drama. Tokoh sentral adalah penyebab terjadinya konflik, yaitu protagonis dan juga antagonis. 2. Tokoh utama, yaitu pendukung ataupun penentang tokoh sentral. Bisa juga sebagai perantara dari tokoh sentral. Dalam hal ini adalah tokoh tritagonis. 3. Tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memegang peran dalam perlengkapan atau tambahan. Mungkin cukup dari kami presentasi pada kali ini. Salah hilap mohon maaf apabila terdapat kata yang salah, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri makalah kami pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga yang didapatkan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.